Amalan ini sahabat amalan terbaik agar segala hajat langsung kontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan hutang-hutang sebanyak apapun akan Allah langsung lunaskan sahabat. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang lari dikejar hutang sahabat. Ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, langsung solusinya suruh baca ayat Al-Quran ini sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menjabarkan amalan ampuh mustajab mujarrab ini sahabat, mari kita pahami dulu tentang doa. Doa itu adalah silahul mukmin, dan doa itu banyak sahabat yang diijazahkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada orang yang berkomentar dan lain sebagainya, kenapa doa itu kok banyak sekali, kan seharusnya fokus satu yang dibaca, kok banyak sekali yang diijazahkan. Yang perlu sahabat ketahui bahwasannya umat muslim itu banyak. Di samping doa silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, yaitu ada seseorang yang berbeda-beda menanggapi sebuah doa. Menanggapi sebuah doa itu ada yang serk sama ini, ada yang serk sama itu, dan lain sebagainya. Dari sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan beberapa banyaknya doa yang mustajab, yang mujarrab sahabat. Tentang mustajabnya doa, memang identik. Kalau kita mengamalkan doa langsung mau instan, sedangkan kita tidak tahu cara-caranya. Di antaranya adalah ikhlas sahabat. Seorang ahli hikmah dalam ilmu ini itu menyatakan wa alaina bil ikhlasi wal yakin. Atas kita wajib untuk ikhlas dan yakin sahabat. Dalam sebuah amalan itu harus ada keikhlasan dan yakin. Karena dengan ikhlas dan yakin sahabat, ulama menjelaskan fa innahu aslamu wa amkanu wa aqrabu ilal ijabah. Dengan ikhlas dan yakin adalah lebih mungkin, lebih aman, selamat, dan lebih dekat untuk diijabahi sahabat. Itu yang terpenting. Bahkan pepatah mengatakan, pepatah Arab yang berbunyi seperti ini, idza tayaqqanal abdu al-hajar, jika seseorang hamba itu meyakini sebuah batu sahabat ya, meyakini sebuah batu akik atau batu biasa dan lain sebagainya, la tanfa'uhu, maka batu itu niscaya akan memberi manfaat kepada orang yang meyakini tadi. Inilah kehebatannya dari yakin sahabat. Namun tidak sekedar yakin dan ikhlas sahabat, ada syarat-syarat lain yang harus diutamakan dalam pengamal ilmu hikmah ini sahabat, agar fadilah khasiatnya dicapai. Suatu contoh, la tusalu al-fawaidu, fawaid, khasiat itu tidak akan dihasilkan dari sebuah doa, fadilah, khasiatnya, keajaibannya, kecuali bil mudawamah, kecuali dengan mudawamah sahabat, dengan istiqomah langgeng. Kalau pendek doanya, aqalluhu thalathan sahabat. Jika pendek doanya paling tidak setiap hari dibaca 3 kali, dan bahkan sampai lebih banyak lebih baik. Bahkan ada yang mempatoki pada 40 hari. Itu cara istiqomah. Belum sampai 40 hari mengamalkan udah minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita, kepada umatnya, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Paling bagus-bagusnya amal di sisi Allah adalah langgengnya, istiqomahnya, walaupun itu sedikit. Bahkan sahabat, syair-syair Arab itu mengatakan, la khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebagusan
fi khairin, di dalam kebaikan tidak dianggap bagus, la yadum, yang tidak istiqomah. Bal syarrun, bahkan keburukan sahabat, khairun min khairin, lebih baik daripada kebagusan. Keburukan lebih baik daripada kebagusan, la yadum, yang tidak langgeng sahabat. Dalam arti keburukannya itu cuma dipakai satu kali, habis itu tobat, itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang tidak langgeng sahabat. Seperti itu saking pentingnya istiqomah, yakin dan ikhlas di dalam mengamalkan sebuah amalan, sehingga Allah Ta'ala kasih ijabah dan fadilahnya dihasilkan sahabat. Lanjut lagi ke masalah hutang sahabat. Bagi mereka yang banyak hutangnya, hidupnya hina, lari terbirit-birit, siang hari hina, malam tidak bisa tidur. Begitu juga kemiskinan sahabat. Orang yang kemiskinan, kemelaratan, susah juga hidupnya sengsara sahabat. Dan itu tidak boleh kita bersabar. Kita harus minta agar itu dijauhkan. Karena juga kasus seperti ini terjadi kepada sahabat Nabi yang selalu sabar menghadapi musibah, masalah, kemiskinan dan lain sebagainya. Sahabat Nabi pernah berdoa di samping Nabi Muhammad SAW. Doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku minta kepadamu kesabaran. Kaget Kanjeng Nabi. Loh, kamu kok minta kesabaran? Kanjeng Nabi mengatakan, sa'altallahal bala, apakah kamu minta kepada Allah minta bala, minta musibah, minta ujian? Jangan nanti kamu miskin bahaya, melarat bahaya, banyak penyakit bahaya. Jangan minta seperti itu. Kalau kamu minta sabar, seolah-olah kamu minta ujian dari Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fasalillahal afiyah, maka kamu sebaiknya minta kepada Allah kesehatan rohani dan jasmani sahabat. Karena bala itu memang khusus mereka, para aulia, para orang-orang nabi, orang soleh yang memang sudah di level atas, yang bisa menikmati balanya, musibahnya dinikmati. Tapi bagi orang awam, umum pada umumnya, itu bala akan menyebabkan dia itu jauh dari Allah atau bahaya, murtad, bahkan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, idza habballahu ahadan ibtalahu. Jika Allah Ta'ala cinta kepada manusia, maka Allah Ta'ala itu beri ujian, beri cobaan. Inna idhamal jaza ala idhamil bala. Dan sesungguhnya balasan pahala yang diberikan itu besar enggaknya tergantung besarnya ujian. Sehingga dalam kaidah dijelaskan al-ajru ala qadri ta'ab, bahwasanya pahala itu tergantung kecapean, tergantung kita kesusah payaan dan ujian. Suatu contoh, sholat duhur orang yang nganggur beda dengan sholatnya duhur dengan orang yang kerja. Seperti polisi di kantoran, duhur dia sholat, sedangkan nganggur juga sholat. Pahala duhurnya sama, namun ada pahala yang berbeda di sana melihat ujiannya yang berbeda. Satu sholat duhur di saat capek lelah, yang satunya sholat duhur di saat santai. Makanya ada al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung sisi capeknya seseorang, sisi ujiannya. Jadi kisah sahabat yang dikejar-kejar hutang sahabat. Jadi ada sahabat yang dikejar-kejar hutang dalam riwayat Imam At-Tabrani. Ini banyak dijelaskan di kitab-kitab. Di antaranya adalah kitab Fadailul Quran dan banyak lagi, dan kisah ini masyhur di dalam riwayat Imam At-Tabrani bahwasannya sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah dikejar-kejar hutang sahabat. Hutangnya kalau dikalkulasikan zaman sekarang itu 180 juta. Sekitar 200 gram emas lebih. Nah, hutangnya itu ke orang Yahudi, mempunyai hutang ke orang Yahudi. Pada hari Jumat ini orang Yahudi pagi-pagi datang ke rumahnya sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menagih hutang. Sehingga Mu'ad bin Jabal mau keluar, ada orang Yahudi yang mau menagih hutang, jadi nggak keluar. Akhirnya nggak ke Jumatan sahabat, nggak ke Jumat. Jadi karena ditagih hutang di depannya, sedih, gelisah dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah tahu kemana Mu'ad bin Jabal kok tidak Jumat.
Akhirnya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, "Kemana kamu Jumat kemarin? Kok enggak ke Jumat? Kok enggak Jumatan wahai Mu'ad?" Apa jawabannya Mu'ad? "Kami Nabi punya hutang kepada orang Yahudi. Saat itu kami ditagih hutang. Saya tidak punya uang untuk membayar. Nggak ada sama sekali. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya saya nggak keluar rumah dan tidak berjumat. Berapa hutang kamu?" Akhirnya dibilang sekitar 200 gram. Sekitar 180 juta. Apa jawabnya Nabi? "Kamu Mu'ad walaupun punya hutang sebanyak apapun, kalau kamu baca ayat ini, maka kamu akan lunas hutangnya dengan cepat." Yaitu ayat yang ada di dalam surat Ali Imran, ayat nomor 26 dan 27. Bahkan ayat ini, dua ayat ini sahabat di pondok-pondok salaf banyak diamalkan dan dibaca setiap habis sholat. Dan bagus sekali khasiatnya sahabat. Jadi ayatnya yang berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab." Ini ayatnya sahabat. Jadi ayat ini dibaca setiap sebelum tidur. Untuk pelunasan hutang dibaca setiap sebelum tidur. Inilah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Membaca dua ayat surat Ali Imran ayat 26-27 sebelum tidur, maka hutangnya akan cepat diperlunas oleh Allah dan dilunaskan. Namun banyak sanad-sanad yang kami dapat dari ijazah ini sahabat. Satu contoh, jika punya hajat besar dan ingin nyawa hutang, maka baca setiap hari 40 kali berturut-turut selama 40 hari. Jika seumpamanya terputus, maka diulang lagi dari awal sampai 40 hari. Ini yang paling banyak diamalkan. Walaupun seorang wanita dalam keadaan haid boleh juga mengamalkan ini dengan niat berdoa membaca ayatnya. Sedangkan sanad yang lain boleh sahabat juga amalkan adalah 3 kali setiap habis sholat, dibaca 3 kali. Itu baik. Namun ada yang masyhur sahabat, setiap habis sholat dalam keadaan ingin menyaur hutang atau hajat cepat tercapai dan dilancarkan rezeki, diistiqomahkan 11 kali setiap habis sholat. Jadi barang siapa yang mengamalkan dua ayat ini, ayat 26 dan 27 dalam surat Ali Imran 11 kali setiap habis sholat, maka khasiatnya, fadilahnya adalah hutang-hutangnya lunas, hajatnya terkabulkan, dan rezekinya dilancarkan sahabat. Masya Allah, ayat ini masyhur dalam ilmu hikmah dan banyak di dalam kitab-kitab menjelaskan khasiat dan fadilahnya ayat ini. Karena ayat ini sahabat artinya adalah Qulillahumma, katakan Muhammad, Allahumma ya Allah, Malikal mulki, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau bisa memberi kekuasaan pada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau bisa mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau bisa memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau bisa menghinakan, merendahkan yang engkau hendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahwasanya sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Tulijul laila fin nahari, engkau memasukkan malam kepada hari sehingga harinya lebih panjang. Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau memasukkan siang pada malam sehingga malamnya lebih panjang. Dan kelanjutannya wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau mengeluarkan orang yang hidup, barang yang hidup, minal mayyiti, dari barang mati. Suatu contoh, manusia keluar atau tercipta dari mani, air mani. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan engkau mengeluarkan barang mati, suatu contoh mani tadi mati, minal hayyi, dari manusia.
wa tarzuqu man tasya, dan engkau memberi rezeki kepada semua manusia, siapapun orang yang engkau kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan, dengan tanpa bilangan, dengan tanpa perhitungan. Itulah jika Allah Ta'ala mau memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Inilah amalan yang sangat baik, sahabat, wajib sahabat hafalkan, dibaca setelah habis sholat 3 kali minimal, atau 11 kali di saat hajat. Namun jika tidak ada kepentingan apapun, hutang tidak ada, rezeki lancar, dibacalah minimal 1 kali setiap habis sholat. Agar apa sahabat? Agar jika kepepet, terhimpit dalam masalah, diamalkan setiap habis sholat 3 kali atau 11 kali, biar langsung mustajabnya cepat. Jika pada hal penting sekali, genting, maka dibaca 40 kali selama 40 hari berturut-turut. Namun yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat 2 tadi dibaca sebelum tidur. Jadi intinya yang terpenting adalah dibaca 1 kali sebelum tidur dan dibaca 1 kali setelah sholat bagi orang yang tidak mempunyai masalah apa-apa, dan agar menjadi ampuh di saat ada masalah. Namun kita berharap semua kita selesai atau bebas dari masalah hutang atau dari kemelaratan dan kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat, semoga membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.